Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Ketemu lagi kita di pembelajaran seni budaya. Untuk tema pada kali ini yaitu tentang menyanyi dengan satu suara atau unisono. Yuk, kalian saksikan ya videonya sampai habis. Pada pembelajaran kita kali ini, pada pembelajaran seni budaya, kita akan mempelajari tentang bab 3 yaitu menyanyi dengan satu suara. Adapun tujuan pembelajaran sebelum kita memasuki materi, yaitu yang pertama, antum dapat memahami bagaimana Islam memandang seni musik. Kedua, antum dapat mengidentifikasi keragaman lagu dan musik sebagai warisan budaya bangsa. Ketiga, antum dapat mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Keempat, antum dapat menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah. Baik ya, sekarang kita lihat bagaimana bernyanyi itu merupakan aktivitas yang sering dilakukan dan didengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, semua orang dapat bernyanyi karena suara atau vokal merupakan unsur utama dalam bernyanyi. Allah menganugerahkan suara kepada kita sehingga dapat berbicara dan dapat bersuara. Kita yang telah dianugerahkan oleh Allah bisa bersuara, wajib bersyukur. Dengan apa kita bersyukur nak? Yaitu dengan diwujudkannya, dengan melakukan perkataan yang baik ya kepada sesama. Nah, berikut ini kita lihat bagaimana menyanyi dalam pandangan Islam ya diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. Yuk, perhatikan ya syaratnya apa saja. Yang pertama, yaitu isi lagunya tidak bertentangan dengan agama, tidak mengandung kata-kata yang menyesatkan dan juga tidak menjurus kepada kemaksiatan. Kedua, tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah waktunya sholat misalkan, kita tidak dilalaikan dengan sering mendengar lagu-lagu. Nah, ini maksudnya ya, tidak dilalaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penampilan yang islami, menutup aurat dan tidak mengarah kepada gerakan-gerakan yang erotis ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Banyak penyanyi-penyanyi yang mengumbar auratnya. Nah, ini ya, kita nggak boleh dalam Islam ya. Kemudian yang keempat, bagaimana selama menyanyi itu tidak menimbulkan dampak negatif. Macam-macam dampak negatif yang kita bisa rasakan, yang bisa kita lihat ya. Nah, ini yang harus kita hindari sehingga insya Allah menyanyi itu menjadi suatu ibadah ya. Lewat menyanyi kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang lain ya, lewat lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan ya. Ibaratnya kita berdakwah melalui musik, melalui lagu. Nah, berikut ini ya contohnya nih grup Raihan ya, bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagu Islami yaitu disebut dengan nasyid ya. Mereka berasal dari negara Malaysia. Tingkatkan keimanan dalam diri, kesempurnaan iman hakiki. Kita lanjutkan materi kita ya nak ya, yaitu tentang pengertian unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Misalnya lagu daerah unisono. Ini menyanyi sama-sama ya dengan satu suara. Berikut juga lihat ya bagaimana penampilan adik-adik kita menyanyikan lagu Bunga Jemput dari Aceh ya nak ya. Yuk kita dengarkan. Indah lagoina
Demikian ya nak ya, lagu Bunga Jempo dari daerah Aceh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang teknik bernyanyi. Jadi bernyanyi itu ada tekniknya ya. Kita perhatikan apa saja itu tekniknya. Yang pertama adalah teknik vokal. Kedua adalah teknik pernafasan. Bagaimana teknik vokal? Coba perhatikan sini lagi. Teknik vokal yaitu cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Teknik vokal ada beberapa, ya, ada 3. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah frasering, yang ketiga adalah intonasi. Coba ya kita bahas apa itu pengertian dari istilah-istilah dalam teknik vokal. Teknik vokal yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas. Sebagai contoh, janji ya. Kalau kita sering dengar mungkin orang nyanyi ya, ada kata-kata janji tapi kayaknya nampak terdengar yaitu canci gitu ya sekilas. Nah, ini artikulasinya kurang jelas ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita bernyanyi juga vokalnya, artikulasinya harus jelas sehingga orang yang mendengarkan juga tersampaikan ya pesan yang disampaikan lewat lagu tersebut. Kemudian teknik yang kedua adalah frasering. Teknik frasering adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Sebagai contoh lagu Padamu Negeri. Dengar ya nak. Padamu negeri kami berjanji. Nah, kata-kata pada, nah itu adalah frasering. Ya, coba kalau fraseringnya tidak diikuti, maka artinya nanti jadi lucu ya, jadi beda. Contoh yang salah nih nak ya. Padamu negeri. Nah, kan jadi lain ya, tidak sesuai dengan lagu yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan ke teknik vokal yang ketiga, yaitu intonasi. Yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Tinggi rendahnya ya. Contohnya kayak Ustazah membaca kalimat ini ya. Ini yang tidak tepat ya nak ya. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, datar aja ya. Nah, ini dalam bernyanyi intonasi juga sangat perlu ya. Jadi iramanya ya, tinggi rendahnya tuh harus enak didengarnya ya. Ada tinggi rendahnya, tidak datar seperti yang tadi Ustazah contohkan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu teknik pernafasan. Ya. Teknik pernafasan yaitu teknik saluran pernafasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Bagaimana? Yuk kita bahas lagi ya. Teknik pernapasan ada beberapa. Yaitu yang pertama, pernafasan dada. Proses bernafas yang hanya menggunakan organ bagian atas paru-paru saja. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan untuk vokal. Ya, pernafasan dada. Kemudian teknik pernapasan yang kedua yaitu teknik pernapasan perut. Proses bernafas dengan cara membuat perut berongga menjadi besar. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan letih. Jadi kalau orang nyanyi menggunakan pernapasan perut kayak seakan-akan terengah-engah dia ya, capek gitu ya. Nah, yang keluar pun suaranya jadi tidak bagus ya. Kemudian yang ketiga itu teknik pernapasan diafragma, yaitu proses bernafas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan proses rongga perut dan diafragma. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Ya, teknik pernafasan. Ini yang tepat ya nak ya untuk
bernyanyi ya, pernafasan dengan diafragma. Baik, berikutnya sampailah kita pada berlatih vokal ya. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Nah, lagu model ini biasa dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar secara berturut-turut ya, ada naik, turun, dan seterusnya. Ya, coba ya kita lihat lagu Bagimu Negeri ini. Diulang-ulang ya. Jadi semakin sering kita mengulang-ulang, semakin baguslah suara kita latihan tadi ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sampailah kita di penghujung media kita pada hari ini, yaitu tugas. Silakan ya, antum menyanyikan sebuah lagu, boleh dipilih lagu wajib nasional atau lagu daerah atau lagu islami, menggunakan teknik yang benar tentunya ya. Nah, lagu tersebut ya antum rekam, buat dalam sebuah video. Insya Allah setelah itu nanti di-upload di Google Classroom ya. Ustazah tunggu ya nak ya, buatlah penampilan yang menarik. Demikianlah anak-anak yang soleh dan solehah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan antum semua paham ya, sehingga menyanyi bisa juga merupakan sebuah ibadah apabila kita lakukannya dengan niat ikhlas, mencari ridho Allah, dan dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik tentunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ustazah minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cantik bila kau mengenakan hijabmu, kan